Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat rezeki yang dan berkah. Amin. Kita akan bicarakan namanya seorang Jokowi, seorang nasionalis. Dia jadi presiden yang lahir dari rahim rakyat kecil, yang pada niat awalnya baik, yakni pemerataan pembagian ekonomi hingga ke kelas terendah, dan sekarang terjebak dalam lingkaran di lingkaran pertarungan Pilpres tahun 2004. Kali ini terjadi antara kelompok neoliberal yang memandang kemajuan bangsa ini ukurannya adalah investasi besar-besaran beserta eksploitasinya, dengan kelompok nasional yang menginginkan kemandirian dan gotong royong dalam membangun bangsa ini. Munculnya Jokowi pada periode pertama adalah sebuah hal yang di luar perkiraan para political mainstream di Indonesia, karena dia muncul di luar dugaan. Semua politisi biasanya menjadi pengatur irama perpolitikan Indonesia. Dia muncul dari unsur partai wong cilik, yaitu PDI Perjuangan. Muncul tiba-tiba hanya 2 tahun setelah kemunculannya, yang tiba-tiba tanpa diduga para politisi kemudian menjadi gubernur DKI. Lalu 2 tahun kemudian tanpa diduga juga pula menjadi seorang presiden. Tetapi secara konseptual saya menginginkan akan mengatakan bahwa Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi ketikdayaan partai-partai politik. Tetapi hampir seluruh gerak-gerik dinamika yang berlangsung pada partai-partai itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan. Yang pertama, terbukti banyak perubahan terutama dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Rakyat merasa lebih berdaulat pada era sebelumnya. Kita tak pernah merasakan euforia dan antusiasme yang begitu tinggi dari mulai pemilu hingga menanggapi setiap tingkah laku para politisi dan juga pejabat negara yang sekarang semuanya menjadi merasa punya hak untuk mengatur negara. Inilah perubahan luar biasa selama 5 dekade, dari mulai Soeharto berkuasa hingga reformasi, dan rakyat merasa punya kedaulatan yang saat ini kita tahu bahwa kekuatan politik Megawati merupakan kombinasi faktor secara politik dan sosial. Ia adalah putri dari presiden pertama Indonesia, Soekarno. Keterikatannya dengan tokoh sejarah ini memberinya legitimasi politik dan dukungan dari kalangan yang menghargai peran Soekarno di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Megawati yang memainkan peran penting selama masa reformasi 1998, ketika rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto runtuh. Ia memimpin PDI Perjuangan, parpol terbesar di Indonesia saat ini. Ia juga punya gaya kepemimpinan yang karismatik dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, dan faktor-faktor itu pun yang membuat lawan politiknya gerah. Namun periode kedua Presiden Jokowi yang sekarang masih menjadi kader PDI mulai banyak timbul keanehan. Seperti Prabowo dijadikan Menteri Pertahanan, kemudian semua lawan politiknya dirangkul dan dibuat kabinet yang justru sebagian besar diisi oleh posisi lawan. Kita semua tahu kan,
kita baru membaca sekarang nih gerak-geriknya Jokowi. Saya melihat tidak pernah sebelumnya ada persatuan elit yang sedemikian, yang sangat erat sekali dalam politik Indonesia. Bahkan pada zaman Orde Baru, persatuan elit itu tidak pernah terjadi karena saat itu memakai senjata. Kemudian ya, persatuan para elit ini seakan-akan membentuk lingkaran baru. Jadi sekarang ini kita melihat pergerakan para jenderal menjadi satu, kecuali Andika Perkasa yang gabung dengan PD Perjuangan. Jadi jika harus jujur, Jokowi ternyata lebih ganas dari presiden sebelumnya ya. Tapi apakah Jokowi harus melakukan balas budi dan tersandera oleh politik? Tapi di sini kita semua tidak yakin, karena apa yang beliau lakukan sungguh-sungguh bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lalu di mana ya, kemenangan kelompok nasionalis yang benar-benar nyata adalah upaya menyelamatkan ideologi negara. Ideologi tidak mengenal mati, namun hanya berpasang naik atau turun. Ideologi kita ini tidak sedang kalah atau dipatahkan, melainkan sedang diuji. Kita masih punya Ganjar, dan jika menang, meskipun akhirnya harus berhadapan dengan kelingkaran para elit tadi, harapan itu pun masih tetap ada. Jadi disinilah peran kita semua. Kita harus bersatu untuk memenangkan Ganjar, bukan sekedar memenangkan, tapi memenangkan Indonesia yang demokratis. Kita bisa melihat penampakan dari kubu sebelah itu, hampir semua jenderal menjadi satu, dan Pak Jokowi pun terjebak di sana. Jadi jangan dipandang cuma sekedar Ganjar sama Mahfud, bukan seperti itu. Kita ini mengawal Indonesia, mengawal demokrasi Indonesia. Jangan sampai sudah sebaik ini akan diobrak-abrik dengan permainan-permainan yang tidak jelas, yang akan menguntungkan kelompok dan rombongannya masing-masing. Jadi kita harus sepakat, bertekad untuk menjadi Indonesia lebih maju, dan bertekad untuk bisa memenangkan Ganjar. Jadi kita semua sudah siap, oke. Kita harus betul-betul bertekad untuk bisa menangkan dan untuk membela NKRI yang demokratis. Terima kasih. Merdeka.